Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Hasbullah, mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang dampak moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia TKI sektor domestic worker ke Arab Saudi tahun 2011. Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi di sektor domestic worker pekerjaan rumah tangga yang diberlakukan mulai 1 Agustus 2011 menimbulkan pro kontra. Sebagian kalangan menyambut baik moratorium tersebut dan diharapkan menjadi shock terapi untuk meningkatkan perlindungan TKI yang selama ini menjadi problem perlindungan hukum TKI di negara tempat kerja tak kunjung teratasi. Sebagian lain menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kontraproduktif dengan khususnya untuk masyarakat yang mencari pekerjaan ke Arab Saudi. Moratorium dinilai melanggar hak asasi manusia untuk mencari nafkah hidup dan meningkatkan pengangguran di daerah kantung TKI. Kebijakan ini pun dianggap mengancam berkurangnya sumbangan devisa negara yang selama ini didapat dari TKI sebagai penyumbang devisa yang cukup besar sampai lahir istilah TKI pahlawan devisa. Keluhan ini seperti ini datang dari instansi penyalur TKI yang merasa dirugikan. Menurut Dr. Sohibul Amanah, seorang pemerhati ketenaga kerjaan tinggal di Riyadh, kebijakan moratorium mengancam hilangnya potensi remitensi bank senilai 3 triliun rupiah. Seperti diketahui, perolehan devisa negara dari remitensi TKI per Mei 2015 saja, masuk kami per 2011 saja adalah 559,36 US dollar. Menurut Dr. Sobihatul Aminah, seorang pemerhati ketenaga kerjaan yang tinggal di Riyadh, kebijakan moratorium mengancam hilangnya potensi remitensi bank senilai 3 triliun rupiah. Seperti diketahui, perolehan devisa negara dari remitensi TKI per 2015 saja adalah 559,36 juta US dollar. Dari angka tersebut, 40% berasal dari kawasan Timur Tengah dan Afrika dengan persentase terbesar dari Arab Saudi. Pada akhirnya, dampak lain yang ditimbulkan dari moratorium ini adalah peningkatan TKI ilegal. Tercatat jumlah TKI ilegal yang dipulangkan dari Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia selama tahun 2011, KJRI Riyadh telah memulangkan 18.675 warga negara Indonesia overstay, yaitu mereka yang berada di Arab Saudi namun tidak memiliki izin tinggal atau kerja yang sah. Keputusan moratorium yang diambil pemerintah punya alasan tersendiri yang menjadi latar belakang keputusan itu. Salah satunya adalah kasus Ruyati, salah satu TKI asal Bekasi, Jawa Barat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi mendapatkan hukuman mati atau hukuman pancung pada 18 Juni 2011. Hal tersebut dikarenakan Ruyati dituduh membunuh bajikan perempuan pada 10 Januari 2011. Permasalahan selanjutnya adalah Sumiati asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKI yang hanya 4 bulan menjadi TKI di Arab Saudi. Ia seringkali mengalami penyiksaan oleh majikannya sendiri. Akan tetapi, tersangka penyiksaan terhadap Sumiati tersebut dinyatakan bebas dengan alasan tidak adanya bukti yang kuat. Semakin banyaknya permasalahan TKI di Arab Saudi, adanya tuntutan dan desakan dari ormas-ormas maupun DPR mengenai tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi. Berdasarkan permasalahan ini, saya mengkaji dampak apa saja yang dihasilkan dari yang diterapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi bagi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Saya menganalisa dengan memakai teori pengambilan keputusan atau teori of decision making. Menurut Mukhtar Masmud, keputusan adalah komitmen yang berdasarkan pada analisis tentang informasi yang ada dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tindakan terhadap lingkungan. Graham T. Allison mengajukan 3 model untuk mendistribusikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu model 1 aktor rasional, model kedua adalah proses organisasi, dan model ketiga adalah politik birokrasi. Teoritisasi hubungan internasional lain menerapkan pendekatan pembuatan keputusan dalam analisis politik luar negeri adalah Richard Schneider mengungkapkan adanya internal dan external setting yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Faktor internal terdiri dari personality, peranan-peranan organisasi dan struktur pemerintahan, sedangkan faktor eksternal memuat unsur-unsur yang relevan dalam keadaan keseluruhan pada waktu tertentu dalam sistem internasional. Berkaitan dengan moratorium,
Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena didasari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kebanyakan permasalahan TKI di Arab Saudi serta adanya tuntutan dari Ormas dan DPR terkait tindakan tegas pemerintah Indonesia mengenai TKI. Sedangkan faktor eksternal adalah belum adanya MOU antara Indonesia dan Arab Saudi tentang perlindungan TKI yang bekerja di sana. Kemudian dari kebijakan moratorium tersebut menghasilkan dampak bagi Indonesia dan Arab Saudi, baik itu dampak negatif atau dampak positif. Di sini saya coba menjelaskan tentang dampak positif bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi yang selama 40 tahun tidak pernah bersedia melakukan diplomasi perundingan untuk perlindungan TKI yang bekerja di sana, pada akhirnya bersedia untuk berunding. Sedangkan dampak negatifnya adalah bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, banyaknya TKI overstay di Arab Saudi. Yang ketiga, berkurangnya jumlah devisa negara Indonesia. Moratorium TKI ke Arab Saudi ini juga dengan seketika mengurangi jumlah pendapatan negara dari hasil pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah TKI yang dikirim ke Arab Saudi yang sesudah diterapkannya kebijakan moratorium pada 1 Agustus 2011. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang menerangkan hubungan kausal antara fenomena dengan melakukan penyelidikan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku-buku, jurnal, media massa, internet, serta sumber-sumber berhubungan dengan pokok permasalahan. Demikianlah presentasi proposal penelitian dari saya tentang moratorium pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi di tahun 2011. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.